Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, di mana dalam materi persamaan garis lurus ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu grafik garis lurus, gradien garis lurus, persamaan garis lurus, dan yang keempat kedudukan dua garis lurus. Nah, kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu tentang grafik garis lurus. Nah, pada subbab grafik garis lurus ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, persamaan umum garis lurus. Yang kedua, syarat titik terletak segaris. Yang ketiga, menggambar grafik garis lurus. Baik, langsung saja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu persamaan umum garis lurus. Persamaan garis merupakan persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 bersamaan. Jadi persamaan garis itu ini hampir sama dengan fungsi linier pada materi fungsi relasi dan fungsi pada video sebelumnya. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus N atau AX plus BY sama dengan C. Nah, kedua variabel ini tidak boleh kedua koefisien ini tidak boleh bernilai 0. Salah satu boleh, misalkan N-nya atau M-nya yang bernilai 0 boleh. Jadi kalau misalkan kedua-duanya koefisien dari dua variabel X dan Y ini kalau dua-duanya sama dengan 0, itu bukan persamaan garis lurus lagi. Catatan: persamaan garis berbentuk AX plus B sama dengan C dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus N dan sebaliknya, ya. Ini soalnya artinya sebenarnya sama saja. Ada yang menulis persamaan umum garis lurus itu Y sama dengan MX plus N atau AX plus BY sama dengan C. Ini sama saja, ya. Oke, contoh soal. Nah, ubahlah persamaan garis lurus berikut ke bentuk Y sama dengan MX plus N. Nah, ini yang pertama 6X plus 2Y sama dengan 16. Nah, kita ubah ini. Kita ubah dengan bentuk persamaan umum Y sama dengan MX plus N, ya, dengan variabel koefisien, ya, variabel Y berkoefisien 1. Nah, caranya gitu, ya. 6X plus 2Y sama dengan 16. Nah, kemudian yang 2Y tetap kita taruh sebelah kiri, 6X kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 6X plus 16. Y-nya berkoefisien 2. Nah, untuk menjadikan Y berkoefisien 1, maka semua persamaan garis ini kita bagi, semua yang ada pada persamaan garis ini kita bagi 2. Jadi 2Y kita bagi 2 sama dengan Y. Nah, min 6 kita bagi 2 sama dengan min 3. Min 6X kita bagi 2 maksudnya menjadi min 3X, dan 16 kita bagi 2 menjadi 8. Jadi persamaan tersebut menjadi Y sama dengan min 3X plus 8. Begitu juga untuk yang B dan C, caranya sama saja, ya. Dengan mengubah koefisien Y itu harus sama dengan 1 sebagaimana bentuk umumnya. Nah, itu, ya. Kemudian poin yang kedua adalah syarat titik terletak segaris. Untuk menggambar garis yang diketahui persamaannya harus ditentukan 2 titik atau lebih yang terletak pada garis. Nah, itu tujuannya kita belajar mengetahui titik terletak segaris. Beberapa titik yang terletak pada garis dapat ditentukan dengan menggunakan syarat kedudukan titik terletak pada garis sebagai berikut. Nah, sebuah titik terletak pada garis jika nilai absis dan ordinatnya, artinya X dan Y-nya, absis dan ordinat titik tersebut memenuhi persamaan garisnya. Contoh misalkan titik X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX plus N, ya, atau AX plus BY sama dengan C jika Y1-nya ini ordinatnya itu sama dengan M kali absisnya,
plus n. Nanti nilainya ini harus sama. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal nih ya. Contoh soal. Diberikan titik-titik A min 6,0, titik B min 2,1, titik C 0,1 dan titik D 2,3. Selidiki titik-titik mana saja yang terletak pada garis 3x min 8y sama dengan min 18. Jawab, titik A min 6,0 terletak pada garis 3x min 8y sama dengan min 18 ya. Karena alasannya apa? Ya kita substitusikan ya. Nilai absis dan ordinatnya dari titik A. Berarti 3 kali min 6 min 8 kali 0 ya, karena ordinatnya 0, absisnya min 6, kita harus sama dengan min 18. Nah, 3 kali min 6 min 18 ya. 3 kali min 6 min 18. Min 18 min 8 min 8 kali 0 min 18 min 0 min 18, maka bernilai benar, min 18 sama dengan 0. Kemudian untuk titik B, absis sama ordinatnya atau titiknya yaitu min 2,1, tidak terletak pada garis ya kita buktikan ya, kita substitusikan. Kalau nanti bernilai benar berarti terletak, kalau tidak bernilai benar ya tidak terletak pada garis. 3 kali min 2 min 8 kali 1, ini yang kali 1 sama dengan min 18. Nah, coba kita kalikan. 3 kali min 2 min 6, min 8 kali 1 min 8 lah, min 6 sama min 8 itu min 4 min 14, jadi tidak sama dengan min 18, jadi bernilai salah. Begitu juga dengan titik-titik selanjutnya untuk titik C dan titik D. Nah, ini adalah latihan soal, bisa dicoba sendiri. Yang ketiga, kita akan menggambar grafik garis lurus. Nah, dalam menggambar grafik garis lurus ini ada dua langkah. Langkah yang pertama menggunakan beberapa titik bantu, yaitu menentukan beberapa titik bantu yang terletak pada garis. Misalnya kita ambil minimal 3 titik. Ya, setelah 3 titik itu kita tentukan ya. Kemudian kita gambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Setelah itu yang ketiga kita hubungkan dari titik-titik bantu tersebut menjadi sebuah garis lurus. Nah, itulah grafik garis lurus. Nah, langkah yang kedua kita bisa menentukan kita bisa menggambar ya grafik garis lurus itu menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana ketika memotong sumbu X itu otomatis Y-nya sama dengan 0. Yang kedua bisa memotong menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Ya, kemudian kita gambar titik potong itu atau kita taruh titik potong itu pada bidang koordinat kartesius, kemudian kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus, dan kemudian itulah persamaan garis lurusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Gambarlah garis dengan persamaan berikut. Misalkan A, Y sama dengan X min 5 dan B, X sama dengan 7. Jawab yang A, kita gunakan beberapa titik bantu. Di sini ada 5 titik bantu. Misalkan X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita misalkan. Terserah mau ngambil 7, 8, 9, 10 boleh. Min 1, min 2, min 3 boleh. Positif juga boleh. Positif negatif juga boleh. Terserah ya. Nah, di sini diambil positif semua. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ketika X-nya 1 ya disubstitusikan ke persamaannya. Y-nya berapa ya? Ketika X-nya 1 ya 1 min 5, berarti min 4. Berarti titiknya 1, min 4. Ketika X-nya 2, Y-nya kita hitung. X-nya kita ganti 2, 2 min 5. Min 3, berarti titiknya 2,3, begitu seterusnya. Nah, di sini ketemu 5 titik. Nah, setelah ketemu titik bantu ini kemudian kita taruh pada bidang koordinat titik-titiknya. Mulai 1, min 4 ya, 1, min 4, 2, min 3,
kemudian 3,-2, 4,-1, 5,0 ya. Kemudian kita hubungkan. Nah, hubungan dari titik-titik ini membentuk garis lurus. Nah, ini disebut dengan grafik garis lurus. Kemudian persamaan yang kedua, X sama dengan 7. Sama seperti tadi ya, kita gunakan titik bantu. Nah, titik bantunya di sini misalkan X-nya 1 ya, X-nya 1 sama dengan 7, tidak bisa. Nah, berarti X-nya ini hanya 7 saja ya, X-nya 7, Y-nya 2. X-nya 7 ya, X sama dengan 7 berarti X-nya 7 semua ya. Y-nya ketika X-nya 7, X terletak di angka 7, Y-nya semua yang ada di Y ya. Karena ini Y-nya tidak ada. Y-nya tidak ada. X sama dengan 7. Ketika X sama dengan 7, kan pasti semua nilai Y bernilai benar. Ketika X-nya 7, Y-nya 0 juga benar. Ketika X-nya 7, Y-nya 2, Y-nya 1, Y-nya 4, semua nilai Y bernilai benar karena nilai Y-nya tidak ada. Persamaan ini variabel Y-nya tidak ada. Jadi persamaan garisnya berupa garis lurus. X sama dengan 7 karena semua nilai Y bernilai benar gitu ya. Dan nilai X yang benar hanya 7 saja. Terus nah, ini untuk langkah yang kedua tadi tidak ada ya. Langkah kedua yang menggunakan pertolongan titik potong ya, coba kita kerjakan contoh soal ini yang A dengan cara menggunakan titik potong ya. Titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y yang pertama ya, kita tentukan titik potong tipot sumbu Y. Kita singkat titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Kita ambil persamaan yang A ya. Kalau X-nya sama dengan berarti Y sama dengan min 2 kali 0 ditambah 6. Min 2 kali 0, 0, 0 tambah 6, 6 ya. Berarti titiknya 0,6. Titik potongnya. Yang kedua, tipot sumbu X. Titik potong memotong sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti persamaan A ini Y-nya kita ganti 0 ya, 0 sama dengan min 2X plus 6. 6-nya kita pindah, min 2X-nya kita pindah ke kiri ya, menjadi 2X sama dengan 6. X-nya ya, X-nya sama dengan 6/2. 6/2 ini ya, sama dengan 3. Titik potongnya ketemu 3,0. 3,0 ya. Koma 0. Nah, kemudian kita gambar pada koordinat kartesius. Atau pinjam ini saja lah, pinjam gambar sebelahnya. Nah, kita hapus ini. Kita gambar ini, pinjam ini. Grafik, kita pinjam grafiknya ini. Titik 0,6 di mana? 0,6 di sini ya. Di sini 0,6 sama 3,0. 0,6. Sorry, 0,6 di sini ya. Ini 6. X-nya 0, Y-nya 6. 0,6. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Nah, di sini
dari dua titik ini bisa kita hubungkan ya. Dari dua titik ini kemudian kita hubungkan. Nah, ini membentuk persamaan garis lurus dengan bantuan dua titik, yaitu titik potong dengan sumbu koordinat sumbu X dan sumbu Y. Itu demikian yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.